Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita berjumpa lagi pada saat ini. Sungguh kita bersyukur karena masih diberikan Tuhan nafas kehidupan yang boleh kita nikmati, rasakan sampai di detik ini. Terpujilah nama Tuhan. Baiklah, saya akan meneruskan kesaksian saya ya tentang pengetahuan supranatural spiritual yang berlangsung dan saya alami, dan itu adalah suatu kenyataan yang bagi saya pada saat itu sungguh menyakitkan. Tetapi pada saat ini saya menyadari bahwa itulah jalan Tuhan yang harus saya lalui, proses daripada Tuhan yang harus saya lalui dan derita, agar supaya saya bisa mengetahui jalan kebenaran, jalan yang lurus itu. Dan saya menemukan bahwa hanya Yesuslah satu-satunya Allah yang hidup, yang berkuasa. Roh itu hidup dan nyata. Pengalaman-pengalaman yang saya alami ketika berjalan dengan Tuhan Yesus sungguh dahsyat. Bapak, Ibu, Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, jangan pernah kita menyangkal iman kita kepada dunia ini hanya karena uang, hanya karena jabatan, atau wanita, atau pria, hanya karena cinta sesaat. Kita menyangkal iman kita kepada Tuhan Yesus Kristus Allah yang hidup itu, maka kita akan sampai di alam kekekalan itu. Tuhan Yesus juga tidak akan mengenal kita. Sedangkan di alam kekekalan itu yang memegang kunci kerajaan surga dan maut adalah Tuhan Yesus Kristus itu sendiri. Bapak, Ibu, Saudaraku yang dikasihi Tuhan, anak-anak Tuhan sekalian, sadarlah bahwa di alam kekekalan itu Yesus Kristus sendiri adalah Allah. Dia adalah Allah itu sendiri yang telah mengorbankan dirinya di atas kayu salib, dan demi cinta kasihnya kepada seluruh umat manusia, dia berkorban untuk menebus dosa-dosa kita, umat yang berdosa. Bapak, Ibu, Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya ingin menceritakan sebelum saya menjadi seorang hamba Tuhan, sebelum saya menjadi apa-apa, ya, setan itu sudah mengetahui saya ini bakalan jadi apa ya. Dia bisa melihat ke depan, ya, dia bisa mengetahui ya anak ini mau jadi apa. Pada saat itu terjadi penawaran ya, pada saat saya di tangan mereka, setelah mereka menggodok saya, ya, mereka menggodok saya, ya, ada seketika rentan waktu ya sekitar 1 jam itu terjadi penawaran antara dukun itu dengan ibu saya, ya. Dukun itu pada awalnya dia memuji dengan 6 gelas ya, 6 gelas air itu ditaruh bawang merah ya Bapak Ibu, ya, dikode dengan bawang merah. Ini untuk waktu 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, sampai 6 bulan. Kejadian apa yang akan terjadi? Nah, itu sudah bisa dilihat di dalam hanya segelas itu ya, semangkuk gelas itu, dan ditaruh air putih, dibaca-baca mantra, dibaca-baca ya, mereka baca-baca, dan beberapa dukun di situ melihat kejadian. Oh, ini ya dicerita, tetapi mereka dicerita itu tidak anu ya, tetapi satu-satu ditanya dan ceritanya itu secara bukan langsung begini ya, tetapi ditanya satu-satu dan secara dikasih agak jauh, dan tidak ada yang mendengar, tidak bisa ada yang mendengar. Dan saya pada saat itu yang terakhir mereka tanya, dan mereka ada di situ semua. Dan saya katakan saya seperti nonton film ya, film berwarna itu. Saya melihat kejadian ini sampai 6 bulan kemudian saya tahu ya Bapak Ibu pada saat itu, dan mereka sangat kaget. Dan pada saat itu mereka meminta izin kepada ibu saya, mami saya itu, untuk dijadikan dukun. Ya, dukun terkenal ya Bapak Ibu, dan saya itu di atas mereka. Mereka katakan bahwa ilmu saya ini, kalau saya menjadi dukun itu, mereka akan sembah kepada saya, jadi ketua lagi Bapak Ibu. Ya, saya aduh, dalam hatiku, tapi saya diam-diam ya, saya bilang, apa ini, apa maksudnya mereka ini, apa sebenarnya, apa ya, ada maksud tertentu ya dukun ini menggodok saya pada saat itu. Mereka mau lihat sosok putih di dalam tubuh saya ini keluar apa tidak. Pada akhirnya mereka memanggil saya untuk menjadi dukun, dan pada saat itu mereka menawarkan saya untuk memegang 3 pulau Bapak Ibu, Sulawesi, Sumatera, dan Jawa.
Ya, mereka mengatakan bahwa anak ibu ini akan menjadi orang kaya karena dia akan meramal artis-artis itu ya bisa masuk televisi. Ya, anak ibu ini akan banyak uang karena pejabat-pejabat juga bisa memanggil dia ya, meramal, mendeteksi apa masa depan mereka ya, seperti begitulah, meramal-meramal. Intinya meramal, bisa melihat keberadaan seseorang, kehidupan, apa yang akan terjadi ke depannya ya. Mereka tangkap seperti itu, saya pribadi saya ini ya. Dan mereka katakan anaknya ibu ini luar biasa katanya ya, memiliki penglihatan yang super ya, super di dunia alam spiritual itu khususnya ya, yang mereka dalami. Mereka katakan bahwa penglihatan kami di alam supra itu kalah ya dengan anak ini. Bayangkan saya masih kecil ya Bapak Ibu, itu masih umur 14 tahun. Karena saya masuk SD itu sangat muda sekali, umur 4 tahun saya sudah ada di kelas 1 SD Bapak Ibu. Dan saya naik-naik kelas terus ya, akhirnya pada saat mau kelulusan itu ya diambil umur ya, karena umur saya terlalu muda pada saat itu. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, begitulah singkat ceritanya. Dan ibu saya itu menangis ya pada saat itu, sampai menangis karena mereka membujuk-bujuk terus ya ibu saya itu. Dia bilang, jangan, kasihan anak saya ini masih kecil, baru dia ini perempuan, gagal lagi, kasihan dia ini belum menikah, masa semua jadi dukun. Katanya kan jadi dukun terkenal ya, mereka tidak ada salahnya, anak ibu ini kan banyak uang, banyak duitnya, dia kan jadi orang kaya pada saat itu. Jadi sebelum segala sesuatu terjadi itu, setan itu sudah menawarkan kekayaan, uang kepada saya. Dan ibu saya itu menolak semua itu. Dia bilang, katanya kalian ini hanya ingin mengeluarkan sosok putih, dan pada akhirnya kalian bilang anak ini sudah kemasukan ya, sudah kemasukan roh setan, dan itu sudah keluar kan. Nah, jadi diobat lagi, diobat terus ya, sampai akhirnya muncul ya Tuhan Yesus itu di belakang saya. Tetapi mereka sudah menawarkan duluan, penawaran itu terlebih dahulu, pembicaraan itu sudah ada sebelum Tuhan Yesus itu menunjukkan diri, Tuhan pribadi, Tuhan Yesus itu Allah yang hidup itu, kepada mereka di sebuah desa Bapak Ibu. Sampai rumah itu terguncang ya Bapak Ibu. Dan itu memang kuasa supranatural yang luar biasa. Dan di situ saya berjanji, saya ingin menjadi hamba Tuhan, saya ingin menjadi pelayan Tuhan, mati hidup saya ada di tangan Tuhan, dan saya ingin menjadi hamba Tuhan yang excellent ya. Saya katakan di situ bahwa hidup saya ini saya mau serahkan kepada Tuhan. Karena apa? Luar biasa yang saya alami, yang saya rasakan ya, perjumpaan dengan Tuhan itu sungguh luar biasa Bapak Ibu, anak-anak Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Tidak bisa saya menggambarkan dengan kata-kata saya, beribu-ribu kali sukacita dunia ini tidak akan dapat membandingkan kalau kita berjumpa dengan kuasa Allah itu Bapak Ibu. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya mengalami hal-hal yang supranatural, spiritual pada saat itu saya berjumpa dengan pribadi Tuhan Yesus Kristus ya. Sekarang ini saya diteguhkan dengan kehadiran Roh Kudus, kehadiran Allah Roh Kudus itu di dalam hidup saya ya, melalui pendengaran telinga saya, dan karunia penglihatan, melalui penglihatan yang jikalau Tuhan izinkan kepada diri saya untuk melihat ya, sebelum terjadi di dunia nyata ini, saya terlebih dahulu saya sudah menangkap itu terlebih dahulu Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan. Nah, jadi pada saat ini memang akan terjadi ya, di hari-hari akhir ini akan terjadi segala sesuatu yang di luar pikiran kita ya, anak-anak Tuhan ya. Kita akan melihat banyak kejatuhan ya, anak-anak Tuhan, hamba Tuhan ya. Kita akan terkaget-kaget ya mendengar berita ini, tetapi janganlah gelisah hati kita, karena itu sudah ditulis oleh firman Tuhan ya Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Itu sudah tertulis di dalam firman Tuhan ya, akan banyak anak-anak Tuhan ya yang terdahulu terkemudian ya. Yang terdahulu akan terjadi terkemudian, terkebelakang ya. Yang terkebelakang ini yang belum mengenal Tuhan akan terjadi terkemudian.
Artinya Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, jangan kita berbangga sebagai anak-anak Tuhan. Kita ini lahir dari ibu ayah yang sudah Kristen, yang sudah mengenal Tuhan. Tetapi marilah kita berbangga, kita ini sebagai anak-anak Tuhan yang sudah diproses oleh Tuhan, yang sudah mengalami perjumpaan dengan Tuhan, yang sudah mengalami persiapan ya, yang sudah mengalami persiapan ya, rohnya itu dipersiapkan, yang sudah dipersiapkan oleh Tuhan untuk peperangan secara roh Bapak Ibu. Karena apa? Karena musuh kita yang utama di dunia ini bukanlah sesama kita manusia. Sesama kita manusia itu kita harus mengasihi mereka, kita harus mencintai mereka. Tetapi bukan cinta nafsu ya, cinta asmara, bukan di sini, tetapi cinta dengan kasih Kristus Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Jadi kita sebagai anak-anak Tuhan, musuh kita yang utama adalah ego kita sendiri dan juga iblis, setan itu ya, penguasa-penguasa di udara itu adalah musuh kita yang utama, adalah setan ya. Penguasa-penguasa di angkasa, di udara itu kita harus memerangi mereka. Kita harus berperang di alam roh, bukan di alam nyata memakai tubuh kita, bukan Bapak Ibu, anak-anak Tuhan yang dikasihi Tuhan. Tetapi yang Tuhan inginkan adalah kita berperang sebagai anak-anak Tuhan, prajurit Kristus di alam roh Bapak Ibu. Ya, untuk itu roh itu harus diasah, dididik ya Bapak Ibu. Jangan kita sebagai anak-anak Tuhan ini hanya kita memuaskan daging kita ya, kita menyenangkan daging kita. Ya, daging kita ini hanya menuju kepada tanah dan kembali ke tanah, tetapi roh kita itulah yang hidup selama-lamanya, dan roh kita itu yang akan dilihat nanti. Kita akan saling berkenalan ya, saling kenal di sana ya, di alam kekekalan itu. Jangan nanti kita malu sampai di alam kekekalan itu kita tidak membawa apa-apa, mahkota satupun tidak ada Bapak Ibu. Ya, yang kita persembahkan, yang kita mau kasih lihat kepada Tuhan, apa yang kita mau persembahkan kepada Tuhan ini apa? Ya, dosa, atau kita mempersembahkan kepada Tuhan apa? Jiwa-jiwa manusia ini kita bawa kepada Tuhan, kepada jalan yang lurus itu, kita bawa masuk ke dalam kerajaan surganya yang kudus, Bapak Ibu. Ya, kita jangan memuaskan keinginan daging kita di hari-hari terakhir ini Bapak Ibu. Kita akan rugi dan kita akan menyesal apabila kita berpindah alam. Kita tidak membawa apa-apa, tetapi hanya kita membawa dosa-dosa kita Bapak Ibu. Itu sungguh ironis ya, sebagai anak-anak Tuhan yang lahir dari kandungan ibu sejak bayi, sejak kecil. Ya, kita hanya membawa dosa-dosa kita, keangkuhan kita, keegoisan kita. Itu jadi musuh utama kita adalah iblis, setan iblis, dan keegoisan kita. Ya, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, orang yang belum diproses ya, orang yang belum diproses dan bertemu dengan alam supranatural spiritual, dia akan menjadi sombong Bapak Ibu, angku, dan dia mengandalkan egonya. Kalau ego saya tersentuh ya, harga diri saya tersinggung, maka saya akan mengamuk. Itu manusia dunia nyata Bapak Ibu. Kalau dia belum berjumpa dengan alam supranatural spiritual itu, maka pribadinya itu akan sombong Bapak Ibu. Orang berkata menyinggung hatinya sedikit ya, atau apa, dia akan marah, memusuhi orang itu, dan dia akan berteriak-teriak ya. Yaitu karena egonya tersinggung ya, egonya tersentuh. Tetapi apabila orang itu telah diproses oleh Tuhan, karakternya telah diubahkan Tuhan, maka dia akan memaafkan orang tersebut dan bisa tersenyum kepada orang tersebut. Karena apa? Karena dia telah melihat di alam sana itu tidak ada apa-apa, tidak ada berarti apa-apa, hanyalah setitik debu. Dia itu apa yang ingin dibanggakan? Tidak ada. Tetapi manakala orang itu belum diproses Tuhan Bapak Ibu, dia akan banggakan sekali dirinya. Berani sentuh saya, you akan dapat bagian. Yaitu orang dunia nyata ya. Dia akan membalas gigi ganti gigi ya, kuku ganti kuku. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, itu perbedaan yang nyata. Jikalau kita ingin melihat orang yang sudah bertemu, mengalami proses Tuhan, berjumpa dengan Tuhan Yesus, maka egonya itu akan turun ya Bapak Ibu, sehingga roh Allah itu yang akan naik, yang akan bertahta di dalam kehidupannya, sehingga apa, muncullah sebuah kerendahan hati di dalam diri orang tersebut. Jadi orang dunia nyata itu mau katakan dia begini, begono, begitu ya, dia tidak akan peduli. Karena apa? Ada
kuasa Allah, roh Allah itu yang akan menaungi hidupnya, hatinya, pemikirannya, cara pandangnya, dan cara lihatnya. Jadi anak-anak Tuhan, janganlah kita menjadi anak-anak Tuhan yang KTP, Kristen tanpa pertobatan, Kristen tanpa proses, ya Bapak Ibu. Jadi Kristen tanpa proses ini akan cepat sekali, dia akan menjadi murtad, dan dia akan menyangkal Tuhan Yesus Kristus, ya, akan mempermalukan nama Tuhan Yesus Kristus, ya, akan menjual nama Tuhan Yesus Kristus, ya. Itulah Yudas. Dari zaman dulu sampai zaman sekarang akan muncul Yudas, ya. Dulu itu Yudas yang zaman dulu itu dia menjual Tuhan Yesus dengan keping, ya, beberapa keping perak itu, ya, beberapa keping uang itu, dan dia akan mati bunuh diri, berakhir dengan bunuh diri dan pecah perutnya, ya Bapak Ibu. Karena apa? Dosa. Iblis telah memakai dirinya, dan dia tidak bisa mengusir iblis itu dari godaan iblis itu dari dalam hatinya, sehingga dia menjadi orang yang jahat, Bapak Ibu, ya. Dia termasuk murid Tuhan Yesus, tetapi sangat dekat dengan Tuhan Yesus, ya, tetapi pribadinya belum tentu diproses, Bapak Ibu. Itu yang saya maksudkan. Banyak anak-anak Tuhan yang dilihat beribadah, berdoa, memuji Tuhan, belum tentu mereka itu sudah diproses oleh Tuhan, Bapak Ibu, belum tentu, ya. Kita harus cek dan recheck diri kita sendiri, hati kita sendiri. Kita ini sudah diproses oleh Tuhan, telah mengalami, ya, pembentukan Tuhan atau belum, ya. Kalau kita belum mengalami pembentukan Tuhan, proses dari Tuhan, ya, bertemu dengan Tuhan, mengalami kuasa Tuhan, perjumpaan dengan Tuhan, maka kita akan menjadi angku. Hati kita ini akan menjadi sombong. Saya, dan ada aku di sana, setan, iblis, ya. Tetapi apabila anak-anak Tuhan itu telah mengalami proses Tuhan, perjumpaan dengan Tuhan, mengalami hal-hal yang spiritual, supranatural dengan Tuhan, maka dia akan berkata, siapa saya? Saya adalah hamba Tuhan. Dan akan muncul apa? Kerendahan hati, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Karena dia berkata, tanpa Tuhan saya tidak bisa berbuat apa-apa. Tanpa Yesus saya tidak berarti apa-apa di dunia ini. Karena apa? Semuanya karena anugerah Tuhan, semua karena kasih Tuhan, semua karena cinta dan rahmat Tuhan, anugerah Tuhan di dalam hidup saya, sehingga saya bisa hidup sampai di detik ini. Saya bisa dipakai Tuhan menjadi alatnya yang kudus, dan saya berkata bahwa biarlah nama Tuhan dipermuliakan, dan bukan nama saya, diri saya yang ditonjolkan di dalam pelayanan ini, tetapi nama Tuhan semakin besar, dan nama hambamu ini semakin kecil, dan tidak berarti apa-apa. Sehingga apa, Bapak Ibu? Apapun orang dunia ini mau berkata kepada kita A, B, C, D, dan kita tidak mempunyai backingan, dukungan dari segala macam penjuru, ya, tidak apa-apa, no problem, ya. Saya ini berjuang sendiri, ya Bapak Ibu. Saya berjuang sendiri. Saya tidak ada dukungan, baik itu dukungan dari suami atau apapun. Dia tidak mendukung saya untuk bersaksi. Tetapi saya ingin mengajarkan kepada kita, walaupun tidak ada seorang pun mendukung Anda di dalam pengabaran firman Tuhan, penginjilan, bersaksi, tetapi jikalau roh Allah itu bertata di hati Anda dan berkata, anakku, saksikan ini, bersaksi demi untuk kemuliaan namaku, Anda harus tampil beda dengan dunia ini, melawan arus, ya, walaupun tanpa dukungan dari seorang siapapun, ya. Tetapi jikalau Anda dipakai oleh Allah, maka kuasa Allah itu yang akan memampukan Anda, menghibur Anda, menguatkan Anda, ya, dari berbagai keadaan dunia ini yang seringkali kita merasa lemah, kita seringkali merasa tergoncang dengan apa? Dengan perkataan orang, ya. Makanya jangan terlalu mendengar apa perkataan orang dunia nyata, tetapi telinga kita ini harus kita pakai untuk mendengarkan perkataan-perkataan roh Allah, roh kudus. Kita harus peka dengan suara roh kudus itu, Bapak Ibu, ya. Roh itu menguatkan, menghibur, dan memberikan pengharapan kepada kita di saat kita lemah. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, pada saat-saat ini jangan kita heran
banyak hamba Tuhan jatuh, banyak hamba Tuhan berdebat, karena ini di waktu-waktu akhir Bapak Ibu. Ya, banyak masalah yang dipertentangkan ya. Saya menyikapi dengan Allah, tiga Allah pribadi Allah ini, yaitu Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Ketiga pribadi ini berbeda Bapak Ibu. Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Ya, Allah Bapa bersemayam di kerajaan sorga, Allah Anak Yesus Kristus turun ke dunia, sementara Allah Roh Kudus turun ke dunia setelah Allah Anak itu pergi ke dalam kerajaannya yang Maha Kudus, kerajaan surga. Maka turunlah Allah Roh Kudus sebagai kekuatan penghiburan kepada setiap anak-anak Tuhan yang percaya kepada pribadi Tuhan Yesus Kristus itu, anak, pribadi anak itu. Ya, maka semua orang itu akan termaterai. Makanya di jidat anak-anak Tuhan itu akan dipasang materai Roh Kudus, membedakan dia ini anak-anak setan atau anak-anak Allah. Ya, akan terpancar di jidat ya pada akhir zaman ini. Ya, nanti ada suatu saat akan terlihat mana yang kambing dan mana yang domba. Ya, dengan kode 666 itu untuk setan, iblis ya, pasukan iblis, dan materai Roh Kudus itu ada tanda rahasia yang dimateraikan oleh Roh Kudus. Jadi Allah Roh Kudus itu melihat dari materai itu, sehingga akan muncul tula-tula yang akan berlangsung di dalam dunia ini tidak lama lagi. Itu tula-tula itu dikirim Allah untuk apa? Untuk melihat, membedakan mana orang yang memakai materai Allah dan mana orang-orang yang memakai materai iblis itu. Dan tula-tula itu akan menyerang kepada orang-orang yang memakai materai 666 iblis itu ya. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ketiga pribadi ini, pribadi Allah ini adalah satu. Ya. Di Kejadian, ya, saya mengupas dalam Kejadian ya, dalam Kejadian pasalnya yang kedua ya. Pasalnya yang kedua ya, ayatnya yang ke berapa ini? Lalu Tuhan membuat manusia itu tidur nyenyak ya. Tuhan Allah berfirman, tidak baik manusia, aku akan menjadikan penolong baginya. Masa bawa semuanya kepada manusia itu untuk melihat bagaimana ia menemaninya. Ya. Kejadian pasalnya yang ke-1, maaf ya salah, Kejadian pasalnya yang ke-1 ayatnya yang ke-26. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, di sini di Kejadian 1 ayat 26 berfirmanlah Allah, baiklah kita. Jadi baiklah kita. Jadi Allah Bapa Sorgawi ini berbicara dengan Allah Bapa Anak ya, dan Allah Bapa Roh Kudus ya. Allah Roh Kudus ya, Allah Anak dan Allah Roh Kudus. Baiklah kita menjadikan manusia ini serupa dan segambar dengan kita ya. Jadi untuk itu manusia ini diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Jadi sejahat-jahatnya manusia, sehina-hinanya manusia ya. Orang katakan manusia dunia nyata ini sejelek-jeleknya manusia, jangan pernah kita menghina sesama kita manusia Bapak Ibu. Jangan pernah, karena apa? Karena manusia itu sendiri adalah ciptaan Allah yang serupa dan segambar dengan Allah. Walaupun manusia itu sejahat-jahatnya ya, dia membunuh, mencuri, berzina ya, dan berada di dalam penjara sana, dia masih ada citra diri Allah di dalam dirinya ya, sehingga boleh dikatakan ada suatu masa dan saat dia akan bertobat ya, dia akan menyadari akan kesalahannya, dosanya. Karena apa? Manusia ini jahat, menjadi jahat karena apa? Rohnya, jiwanya itu dipakai oleh iblis, hatinya itu dipakai oleh iblis ya. Manakala dia mencari jalan keselamatan, jalan yang lurus itu ya, mencari Allah dengan benar, Allah yang hidup ya, maka dia akan kembali citra dirinya itu ya, menjadi serupa dan segambar dengan Allah
Ya, karena apa? Di dalam diri manusia itu, di dalam lubuk hati manusia yang terdalam itu ada citra dan gambar diri Allah di dalamnya. Allah telah menciptakan ya. Itulah yang dinamakan dengan hati nurani Bapak Ibu. Ya, jikalau kita berbuat dosa, maka hati nurani batin kita itu akan berteriak atau akan menegur kita ya. Ada hati nurani ya, walaupun orang itu belum ada Roh Kudus, tetapi dia bisa membedakan mana yang jahat, mana yang baik ya. Sejak kejatuhan manusia itu yang pertama, Adam dan Hawa di Taman Eden itu ya, di situ kita bisa melihat walaupun ya ada penghalang dosa di antara Allah dan manusia, tetapi manusia itu bisa merasakan perbuatannya ini jahat atau baik, melawan Allah, kodrat Allah atau tidak ya, meleset dari sasaran Allah, standar Allah atau tidak Bapak Ibu. Jadi di sini saya melihat jelas sekali ya, kalau kita melihat di dalam Kejadian ini ya, di dalam Alkitab firman Tuhan ini adalah kata kita itu lebih dari satu ya, kita itu lebih dari satu. Baiklah kita menciptakan ya, tiga pribadi ini berbicara ya, baiklah kita menjadikan manusia itu serupa dan segambar dengan kita ya, segambar dengan Allah. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, tidak usahlah terlalu banyak berdebat ya, berargumentasi yang tidak yang keluar dari mulut kita ya, sebagai anak-anak Tuhan. Tetapi marilah kita percaya bahwa Allah itu adalah tiga pribadi yang berbeda, Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, dan itu adalah Allah yang esa, Allah yang satu. Ya, seperti saya mau mencontohkan ya, ini sebagai contoh seperti kita manusia ini satu. Ya, saya seperti orang lihat saya satu. Ya, ini contoh sederhana saja. Mungkin ini bisa menembus logika kita. Ya, saya ini terlihat satu, tetapi dalam pribadi saya, dalam diri saya terdapat tiga hal, ada roh, jiwa, dan tubuh. Ya, saya satu ya, tetapi di dalam tubuh saya, di dalam diri saya ini ada tiga ya. Roh itu menghadap kepada Allah ya, jiwa itu mengenai keinginan saya di tengah-tengah dunia ini, dan tubuh saya, tapi saya satu, tetapi dilihat di dalamnya isinya ada tiga. Seperti itu penjelasan sederhana saya ya, bisa ditangkap secara logika manusia ya, seperti itu. Tetapi saya juga tidak alergi atau tidak senang dengan berdebat. Tidak, berdebat itu penting juga ya, untuk meluruskan ajaran-ajaran yang sesat, ajaran-ajaran yang menyesatkan umat Tuhan. Itu harus diperlukan perdebatan yang luar biasa, dan itu memakan energi juga ya, dengan memakai otak logika yang pintar, memakai emosi, semuanya terkuras ya itu. Tetapi baik, di balik semuanya itu ada kebaikan yang Tuhan izinkan terjadi, agar supaya ajaran Tuhan Yesus Kristus itu, firman Tuhan itu jangan diremehkan atau disepelekan oleh manusia biasa yang hanya terbuat dari tanah Bapak Ibu. Jadi ada perlu hamba-hamba Tuhan, anak-anak Tuhan yang bekerja di dalam semuanya itu ya, bagian-bagian itu sebagai ahli debat, tetapi mereka harus memiliki otak yang cerdas ya, pintar ya. Bagi saya bekerja ya secara diam-diam, saya mengabarkan firman Tuhan sukacita, saya bersaksi, dan saya kerinduan saya membawa jiwa-jiwa yang lebih banyak ke hadapan Tuhan, ke dalam kerajaan surganya yang kekal ya. Dan saya berdoa untuk jiwa-jiwa itu ya, kadang bercucuran air mata. Saya rindu untuk membawa jiwa-jiwa tersebut untuk mengenalkan kepada Allah jalan yang lurus itu Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Saya melihat jikalau mereka belum mengenal jalan yang lurus itu, belum menemukan, hati saya ini seperti mau menangis ya Bapak Ibu. Itu beban saya yang Tuhan taruh di dalam hati saya sebagai seorang penginjil. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya ingin lebih lagi ya, dipakai oleh Tuhan secara luar biasa ya, walaupun saya tanpa dukungan support secara manusia di dalam diri saya, tetapi ada beberapa orang juga yang mendukung saya ya, baik di dalam doa mereka ya. Mereka itu adalah sahabat-sahabat sejati saya. Saya mengucapkan terima kasih banyak kepada mereka ya, sahabat-sahabat yang istimewa di mata saya dan di hati saya. Mereka adalah sahabat-sahabat Tuhan yang diberikan Tuhan sebagai kekuatan
ya secara manusia kepada saya. Ya, itulah sahabat-sahabat yang Tuhan kirim sebagai tim pendoa dan tim penopang di dalam support kata-kata, di dalam support doa. Mereka menyupport saya. Ya, Tuhan memberikan kepada saya sahabat-sahabat yang sungguh indah, baik itu dana, ya walaupun hanya sedikit-sedikit, tetapi mereka mendukung saya. Ya, itu sahabat setia saya, kami ya. Jadi saya berterima kasih kepada para sahabat yang memiliki hati yang melayani, yang mau berkorban untuk pekerjaan Tuhan, korban ya. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan, jangan kita hanya mau lihat ingin tampil di depan umum, atau ingin dikatakan orang melayani Tuhan, tetapi marilah kita memiliki hati Tuhan di dalam hati kita manusia ini yang masih memakai tubuh yang berdosa ini. Kita memiliki pikiran Kristus, pikiran Allah di dalam pikiran kita, sehingga apa? Kita bisa menangkap pikiran Allah itu, apa yang Dia mau, Dia kehendaki kita kerjakan, yaitu membawa jiwa-jiwa yang banyak kepada Tuhan. Bukan juga hanya fokus di berdebat sampai Tuhan datang, berdebat, tidak ada habis-habisnya Bapak Ibu. Sampai di sana malaikat tanya, apa pekerjaanmu di bumi? Ya, ini hanya sebagai ilustrasi cerita ya Bapak Ibu. Apa pekerjaanmu di bumi selama ini? Kok tidak bawa hasil apa-apa? Iya malaikat, saya hanya berdebat. Tidak terasa Tuhan sudah datang. Saya berdebat sampai urat saya keluar. Sampai logika saya mau bengkok, belum ada habis-habis. DN perdebatannya masih bersambung Bapak Ibu, sampai di atas masih bersambung perdebatannya. Itu kan lucu, bukankah itu sesuatu lucu? Ini hanya lelucon Bapak Ibu. Jadi janganlah kita habiskan waktu kita, energi kita, emosi kita hanya sampai berdebat sampai Tuhan datang berdebat. Tuhan tanya, mana jiwa-jiwa? Kamu tidak bawa jiwa-jiwa sama saya. Ya, mana jiwa-jiwa yang Tuhan mau itu? Jiwa-jiwa Bapak Ibu. Satu orang bertobat, beribu-ribu malaikat di surga bersuka cita. Ya, jangan kita jawab sampai di sana, saya habis waktu saya, emosi saya terkuras semuanya hanya berdebat. Saya serang sana, saya serang sini, ya saya berdebat dengan sana. Ya, jikalau saya tidak menyerang, mereka menyerang saya. Jadi habis waktu saya, emosi saya pakai untuk berdebat, sehingga saya lupa bawa jiwa kepada Tuhan. Anda sendirilah yang akan rugi Bapak Ibu, Anda sendirilah yang akan rugi, sedangkan penilaian alam roh supranatural spiritual itu adalah jiwa yang kita bawa ya, sehingga kita mendapatkan mahkota di sana, mahkota kemuliaan yang disediakan Tuhan. Ada 5 ya, ada kesetiaan, jiwa di dalam pelayanan, melayani Tuhan, penginjilan ya, dengan kesetiaan, taat dan setia, dengan memelihara kekudusan hidup. Memang susah Bapak Ibu kalau tanpa ada bantuan Roh Kudus di dalam hidup kita, di dalam hati kita, yang mengawasi segala tindak tanduk kita. Ya, dan kita percaya, kita meyakini di setiap sudut dinding, di setiap sudut alam semesta ini ada mata Tuhan yang mengawasi langkah kehidupan kita, sehingga kita menjadi hamba-hamba Tuhan, anak-anak Tuhan yang takut akan Tuhan dan takut berbuat dosa Bapak Ibu. Jikalau kita sampai sudah di level itu, kita berpikir, maka kita akan takut berpikir 2 kali untuk melakukan dosa tersebut, karena itu sangat menyakiti hati Tuhan. Jadi sebagai anak-anak Tuhan, sadarilah sekarang kita adalah yang dikehendaki oleh Tuhan adalah membawa jiwa, membawa pertobatan kepada orang-orang, ya, memberikan jalan lurus kepada orang-orang, memberikan pengetahuan, pemberitahuan kepada orang-orang, semua manusia yang ada di dunia ini yang masih berjalan di dalam kegelapan, di jalannya setan, ya, di tipu dayanya setan. Kita katakan bahwa engkau harus bertobat, engkau dikasihi Tuhan, engkau masih terbuka pintu anugerah itu bagimu, dan Tuhan akan menyambutmu di surganya yang kekal. Ganti cepat-cepat gaun kita yang kotor, kita ganti dengan gaun yang putih, sehingga kita layak untuk masuk dalam kerajaannya yang maha kudus. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, biarlah kesaksian dan firman Tuhan ini, dan apa yang saya percaya, saya yakini kebenaran iman saya yang saya alami, dan saya telah berjumpa dengan Allah Tuhan Yesus Kristus itu pribadi, Roh Kudus pribadi, Allah Bapa, Allah Surgawi, dan pribadi Yesus Kristus itu sendiri adalah pribadi yang berbeda tetapi satu. Ya,
Mereka saling melengkapi di dalam satu pribadi Allah yang esa. Jadi sekian kesaksian saya pada saat ini. Semoga memberkati kita sekalian. Semoga kita menjadi kuat, menjadi anak-anak Tuhan yang berkenan di hadapan Tuhan. Kita tetap semangat memuliakan nama Tuhan. Kita tetap semangat sujud menyembah di dalam Tuhan, walaupun hanya di rumah saja. Ya, di rumah saja, setiap saat, setiap menit, setiap apapun waktu yang kita bisa kita datang kepada Tuhan. Marilah kita datang kepada Tuhan di dalam penyembahan hati kita, di dalam kekudusan hidup kita. Karena apa? Hanya orang benar yang berkenan di hadapan Tuhan. Hanya doa orang-orang benar naik di hadapan Tuhan dengan penuh kuasa. Hanya orang-orang benar yang berkenan di hati Tuhan, yang akan mengetahui, melihat, dan bisa merasakan rahasia-rahasia Allah itu yang belum banyak diketahui oleh dunia nyata ini, akan diungkapkan, disingkapkan melalui anak-anak Tuhan yang berkenan kepada Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. God bless you all. Haleluya. Amin.